Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Syamsia Badrudin, selaku dosen mata kuliah dari pengantar sosiologi. Di sini saya dan rekan saya, Nawang Hapsari dan Sefrida Sukmahandayani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok sosial dan organisasi. Materi kelompok sosial akan disampaikan oleh rekan saya, Nawang. Kepada Nawang, dipersilakan. Menurut James Maciani, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya keluarga, pertemanan, kelompok keagamaan, bisnis, lingkungan, dan organisasi besar. Alasan dibentuknya kelompok sosial menurut J. Maciani untuk menjaga individualitas mereka, para anggotanya kelompok sosial mengidentifikasi atau menentukan diri mereka sebagai kami. Menurut Charles Harton, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial kecil di mana anggotanya berbagi hubungan pribadi dan bersifat abadi. Hubungan kelompok ini saling menunjukkan kepedulian yang nyata satu sama lain. Contohnya keluarga, rukun warga, dan pertemanan. Kedua kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial besar dan impersonal di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Hubungan kelompok ini memiliki ikatan yang lemah dan sedikit pengetahuan satu sama lain, contohnya anggota partai politik. Selain kelompok sosial primer dan sekunder, ada pun kelompok dalam in-group dan kelompok luar out-group. Kelompok dalam in-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa terhormati dan kesetiaan. Contoh kelompok dalam adalah keluarga. Dan kedua, kelompok luar out-group adalah kelompok sosial di mana anggotanya merasa bersaing atau oposisi. Summer menggambarkan bahwa hubungan kelompok dalam dan kelompok luar cenderung terjadi permusuhan dan peperangan. Contohnya, orang Yahudi mengidentifikasi mereka sebagai bangsa terpilih dan Amerika Serikat mengukuh dirinya sebagai negara superpower, atau bangsa Yunani dan Romawi menganggap semua orang biadab. Dan ada pun kelompok acuan. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial bagi seorang yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perlakuannya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Contohnya seorang anggota DPR yang juga seorang anggota partai politik, walaupun dia menjadi anggota DPR, tetapi jiwa pikirnya lebih mengacu pada partainya. Materi selanjutnya adalah organisasi yang akan dibawakan oleh Frida. Frida, dipersilakan. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang bertujuan untuk mengorganisasikan kelompok dengan tujuan yang efektif dan efisien. Marxionis membagi organisasi menjadi 3, yaitu yang pertama, organisasi utilitarian, yaitu organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka, seperti contohnya bisnis dan lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah organisasi normatif, yaitu organisasi yang bukan mengejar harta atau pendapatan, melainkan tujuan moral berharga seperti contohnya sukarelawan dan volunteer. Yang ketiga adalah organisasi koersif. Organisasi ini memaksa anggota atau orang untuk bergabung karena hukuman atau rehabilitasi, seperti contohnya yang ada di penjara dan rumah sakit. Selanjutnya, organisasi dan kelompok pasti selalu memerlukan kekuasaan. Max Weber membagi kekuasaan menjadi 3 tipe, yaitu tipe yang pertama adalah tradisional, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada keturunan yang akan melanjutkan kekuasaan dan tidak dapat dibantah atau kebiasaan, seperti contohnya dalam kekuasaan raja dan ratu. Yang kedua adalah kekuasaan rasional legal, yaitu kekuasaan tertulis yang mana berasal pada peraturan tertulis yang disebarkan secara birokratis. Semua orang harus tunduk pada peraturan yang telah disepakati oleh anggota organisasi tersebut.
Dan yang terakhir adalah kekuasaan karismatik, yaitu kekuasaan ini berasal dari kemampuan pribadi menarik pengikut karena mempunyai karisma. Kekuasaan ini merupakan ancaman karena mengambil atau memimpin berdasarkan kehendak pribadi dan bisa dengan mudah mengajak pengikutnya untuk mengabaikan pejabat tradisional dan rasional legal. Sekian paparan materi tentang organisasi dan kelompok sosial dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.